Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
Satu Tawarik 16 ayat 9 dan 10. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kita belajar sebelumnya di dalam Lukas pasal yang ke-7, ada seseorang yang dikenal sebagai wanita berdosa datang ke rumah orang Farisi yang bernama Simon, di mana Tuhan Yesus sedang diundang makan di sana. Wanita ini datang kepada Tuhan Yesus dengan hancur hati dan sadar diri sebagai orang berdosa. Dia memperlakukan Tuhan istimewa dengan membasuh kaki Tuhan Yesus, menyekalnya dengan rambutnya, mencium kakinya, dan memberikan akan minyak wangi kepada kaki Tuhan. Bagian dari ekspresi merendahkan diri meminta akan pengampunan Tuhan pada waktu itu. Dia sadar diri sebagai orang berdosa membutuhkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus mengampuni dosanya dan mengatakan bahwa iman wanita ini telah menyelamatkan dia. Wanita yang datang kepada Tuhan Yesus dengan hancur hati minta pengampunan, pulang mendapatkan pengampunan dan keselamatan atas hidupnya. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50 itu menunjukkan bagaimana seseorang yang sadar akan dosanya datang kepada Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat satu kisah yang lain. Kita akan belajar bagaimana respon Tuhan Yesus atas orang yang kedapatan berbuat zina. Ditangkap oleh para pemuka agama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua mulai. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Sungguh suatu peristiwa yang luar biasa, di mana Tuhan Yesus pada waktu itu sedang mengajar orang banyak. Lalu datanglah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan kemudian mereka mempertanyakan pendapat Tuhan tentang hal itu. Sebelumnya mereka mengingatkan bahwa Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita, perhatikan kata kita,
Kita artinya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ingin mengatakan kita itu adalah aku orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan kamu Yesus. Orang Farisi memakai istilah kita untuk mendudukkan Tuhan Yesus pada posisi mereka. Dan Tuhan Yesus juga tahu tentang Taurat Musa bahwa orang yang kedapatan berbuat zina harus mendapatkan hukuman dengan dilempari batu sampai mati. Tuhan Yesus tahu persis akan hukum Taurat Musa. Tetapi yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan para pemuka agama ini. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang ini mencari celah untuk menyalahkannya. Kalau dia menyetujui perkataan mereka, maka mereka kemudian akan melempari perempuan ini sampai mati di depan Tuhan Yesus, yang akan menunjukkan bahwa mereka benar dan layak dihormati. Dan Tuhan Yesus ada di pihak mereka, orang-orang yang melakukan Taurat Musa tanpa mempertimbangkan akan belas kasihan. Kalau Tuhan Yesus kemudian menjawab bahwa mereka harus mengampuni perempuan yang berzina ini, maka orang Farisi dan ahli Taurat akan menuduh Tuhan Yesus melawan Taurat Musa. Mereka akan menyalahkan Tuhan Yesus di hadapan orang banyak yang sedang mendengarkan akan pengajarannya. Dan karena Tuhan mengetahui akan niat mereka untuk menyalahkannya, maka dia membungkuk lalu menulis jarinya di tanah. Dia diam tidak menjawab akan pertanyaan mereka. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7 ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, barulah Tuhan Yesus menjawab mereka. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apa maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengembalikan penghakiman mereka kepada hati nurani mereka. Apabila mereka tidak berdosa sama sekali, maka hati nurani mereka tidak akan menuduh mereka. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu melakukan begitu banyak kepalsuan di dalam melakukan akan Taurat Musa. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu melakukan begitu banyak dosa. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-23 mulai ayat yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Tuhan Yesus tahu persis kesalahan dan dosa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sehingga dia menghadapkan penghakiman mereka kepada diri mereka sendiri. Apabila tidak ada tuduhan dalam hati nuranimu atas dosa yang engkau lakukan, yang artinya engkau adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, maka engkau berhak melempari perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Dan yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus selesai mengatakan di dalam ayat yang ke-7
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat yang ke-8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Sepertinya Tuhan Yesus memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini supaya mereka menghadapkan diri mereka dengan hati nurani mereka yang sedang menuduh mereka. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada ahli Taurat dan orang Farisi ini untuk menimbang dirinya sendiri apakah mereka sungguh orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Orang-orang yang ingin menghakimi perempuan ini meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan itu satu demi satu, mulai dari yang paling tua. Alkitab seperti ingin memberitahu bahwa mereka yang paling tua paling banyak berbuat dosa, sehingga mereka sadar kemudian meninggalkan tempat, karena mereka juga melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Bisa jadi mereka melakukan dosa tidak diketahui oleh orang lain, tetapi ketika mereka menghadapkan diri mereka kepada Tuhan, maka hati nurani mereka menuduh mereka. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ketika Tuhan Yesus bangkit berdiri, maka Tuhan Yesus baru tahu bahwa mereka sudah tidak ada lagi kecuali dia dan perempuan itu. Ternyata tidak ada satupun yang merasa berhak untuk menghukum perempuan ini. Artinya ternyata mereka yang menuduh perempuan ini ternyata juga orang berdosa. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Apa maksud Tuhan Yesus? Maksudnya adalah Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada wanita ini untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak menghukum dosa wanita ini. Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Mari belajar dari hal ini. Mari belajar untuk tidak menghakimi orang lain ketika kita sebenarnya juga harus dihakimi atas kesalahan kita. Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Mari jangan merasa berhak menghakimi orang lain. Lalu pelajaran yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus tidak menghukum kita, maka itu adalah kesempatan untuk bertobat dan untuk berhenti dari dosa kita. Seperti wanita ini yang tidak dihukum oleh Tuhan Yesus, tetapi jelas pesan Tuhan Yesus, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan,
pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.